Aksi nyata modul 1.2 oleh Sufi Nurindasari. Oke, sekedar kita akan membuat aksi nyata modul 1.2 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Bapak Ibu guru yang hebat pada hari ini masih diberikan kesehatan untuk menghadiri definisi aksi nyata modul 1 pengibasan budaya positif CGP yang sudah saya lakukan dari bab 1. Bapak Ibu, sebenarnya di kali ini saya sudah selesai untuk modul 1. Jadi saya akan aksi nyatakan hasil kegiatan-kegiatan saya. Selanjutnya yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Warta 1 dan Warta 2, kemudian Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Pada kesempatan ini terima kasih atas waktunya, dan tidak lupa salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti kita yang posisi saat ini belajar dan mengajar mendapatkan pahalanya yang nantinya kita akan diampuni. Adapun pada pagi hari ini, siang pagi menjelang sore, menjelang siang ya, menjelang siang, pagi menjelang siang, saya akan membahas tentang modul saya aksi nyata budaya positif. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Kita nyanyi pada hari Minggu, tangannya di ini kan Bapak Ibu. Ayo, empal sama jentik kanan kiri, gantian sambil nyanyi pada hari Minggu. Nah mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukita kitu kita kitu kita kitu, tukita kitu kita kitu, suara sepatu kuda. Ayo cepat sang ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pak Brata, delman istimewa, ku duduk di muka. Nanti kalau nggak betul saya hukum ya. Pak Brata, Pak Saiful, fokus. Hei kuda supaya baik jalannya. Hei Nina, tik tak titu, tik tak titu, tik tak titu, tuk tik tak titu, tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan. Oke, slide ke bawah. Budaya positif yang pada pagi hari ini, pagi sampai siang ini akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi, yang keempat keyakinan. Inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu selama ini. Oke, nanti kedepannya selama beberapa jam ini kita akan membahas ke-7 ini untuk peningkatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, lihat Bapak Ibu ke depan. Ini adalah perubahan paradigma belajar ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori makna kontrol. Ya Bapak Ibu, di sini ada menyatakan yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya itu gimana Bapak Ibu? Maksudnya ya, kita berpikir bahwa siswa kita itu mengikuti kegiatan kita, mengikuti apa kata-kata kita itu karena perintah kita atau karena tuntunan kita. Tidak Bapak Ibu. Ya,
peserta didik itu mampu melakukan yang dia inginkan, apa yang dia mau itu berdasarkan diri sendiri. Jadi kedepannya Bapak Ibu, budaya positif ini untuk mendepankan keinginan peserta didik untuk menjadi lebih baik dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu tidak ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu datang pada saat ini itu karena keinginan Bapak Ibu, bukan karena saya yang memaksa atau kepala sekolah yang tadi memaksa. Tidak ya Bapak Ibu. Itu semua karena dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Itu juga menjadi yang pertama tadi ini menjadi bagian dari ilusi guru mengontrol murid ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Yang ada hanya muridlah yang dapat mengontrol dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masih lobek, kita ganti dulu, kita cas dulu. Kita sambil ya Bapak Ibu. Itulah ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak ada siswa yang mau mengikuti peraturan ataupun menjadi diri pribadi yang sadar diri itu bukan karena kita, tapi karena mereka sendiri yang ingin. Ya Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua Bapak Ibu. Tidak semua. Ilusi, kalau ilusi itu kan bayangan ya Bapak Ibu. Kita berpikir, kita berandai-andai kalau seandainya andai-andai itulah maksudnya ilusi. Ilusi itu andai-andai atau bayangan. Ya, ilusi kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu. Posisi saat ini, contohnya gimana ya Bapak Ibu? Yang bagaimana ilusi ini bisa menjadi seperti ini? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu. Contohnya gimana? Semangat kamu juara kelas. Semangat kamu anak-anak, kamu harus juara kelas. Itu tidak selamanya bisa menjadi positif ketika Bapak Ibu menyampaikannya kepada teman-teman lainnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan Bapak Ibu menyemangati, kamu hebat, kamu begini, kamu begitu kepada satu anak dan didengar seluruhnya kepada anak yang lain, bisa jadi anak itu kena bully Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu menjadi tertekan. Kok aku dipuji, terakhir teman-temanku marah padaku. Itulah Bapak Ibu. Terkadang kita memberi penguatan positif efektif itu menjadi bayangan ataupun ilusi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ya Bapak Ibu. Jadi ini ilusi. Mungkin kita sering, dan saya juga sering melakukannya gitu juga Bapak Ibu. Contohnya, kamu bodoh banget, rajinlah, kamu malas banget, makin rajinlah. Apalagi di depan anak-anak semua, depan teman-temannya semua Bapak Ibu. Jadinya dia peserta didiknya itu merasa kalau dia rendah, kalau dia bodoh gitu. Dia merasa aku ini rendah, aku ini bodoh, dan dia tidak bisa bangkit kembali ya Bapak Ibu. Jadi ini ilusi. Jadi kedepannya mohon untuk Bapak Ibu untuk tidak menggunakan kritik ya, merasa kita mengkritik siswa itu bagus. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita mengkritik bisa jadi dia makin menjadi-jadi Bapak Ibu. Ya Bapak? Nanti ya Bapak? Oke. Jadi Pak,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat mengangkat karakter Bapak. Jadi hati-hati ya Pak Salah. Jadi hati-hati ya Pak Salah untuk kedepannya untuk mengkritik itu hati-hati. Kenapa saya bilang begitu Bapak? Karena kalau misalnya kita mengkritik depan anak-anak yang lain, bisa jadi peserta didik itu merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak mampu, dan kita ibaratnya kita malah mematikan dia, malah kita downkan dia di depan teman-temannya, dan dia nggak bisa give up kembali Bapak Ibu. Oke, yang keempat ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sering berilusi ini. Ketika kita orang dewasa, kita merasa kamu kan anak-anak atau kamu kan peserta didik, kamu harus tunduk dan patuh kepada apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu merupakan bagian ini. Jadi hati-hati untuk Pak Berata, ya Pak, hati-hati Pak. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini hati-hati Pak ya. Jadi kedepannya untuk Bapak Ibu, kalau misalnya kita menginginkan peserta didik untuk mengikuti apa yang kita arahkan ataupun ada penugasan, mohon untuk kita sadar diri, ya. Yang bisa melakukannya itu adalah peserta didik. Kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa meminta mereka menjadi apa yang kita inginkan. Jadi untuk Bapak Ibu, kedepannya itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah bayangan, ya, hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Di 1, 2, 3, 4 inilah ilusi yang mungkin sering kita lakukan. Dan sebelum saya mengenal restitusi ini dan sebelum saya masuk ke CGP ini, saya juga sangat rislah dan saya sangat melakukan hal ini. Ya, yang pertama tadi apa? Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya memaksa, ibaratnya saya memaksa mereka peserta didik untuk menjadi yang baik-baiknya saja. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, Bapak Ibu, ya, Bapak, ya ini salah ya Bapak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu salah ya Bapak. Oke, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga merupakan bagian dari ilusi ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk ilusi ini bagian yang pertama mengubah paradigma belajar kita sudah berarti Bapak Ibu sudah mengerti. Ya, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin positif, makna disiplin. Jadi ini yang kedua, disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita baca di sini aja ya Bapak Ibu, dan tidak dangak-dangak saya, ya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Maksudnya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu bisa berlangsung ya Bapak Ibu berdasarkan diri sendiri, self-disiplin. Jadi disiplin diri sendiri, yaitu mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, ya, melakukan cakap self-disiplin, wajiblah penguasa lain. Kalau misalnya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang, ya, Bapak Ibu
tidak mau mendisiplinkan diri sendiri, bisa jadi penguasa lain atau orang lain atau sesuatu hal yang lain yang akan mendisiplinkan Bapak Ibu sendiri, bukan diri Bapak Ibu sendiri, tapi orang lain atau sesuatu hal yang lain yang mendisiplinkan Bapak Ibu. Oke? Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ke depan ya Bapak Ibu haruslah mendisiplinkan diri sendiri dulu. Ya, kita disiplinkan diri kita sendiri, baru nanti kita bisa mendisiplinkan orang lain. Atau Bapak Ibu nggak mau mendisiplinkan diri sendiri, bisa jadi nanti Bapak Ibu lah yang disiplinkan oleh sesuatu, baik peraturan, baik kepala sekolah ya Bu, ya Ibu, kemudian waka 1, waka 2 Ibu, ya, kemudian peraturan dari dinas mungkin ya kan, kemudian dan lain-lainnya, ya, ataupun memang ada hal-hal yang wajib kita lakukan tanpa ada dorongan, tanpa memang harus dilakukan gitu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, itu berdasarkan Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Teladan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Itu merupakan buku dari Ki Hajar Dewantara dan petikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak? Ya? Bisa kita lanjutkan ini, Pak? Oh ya, ya Pak. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Pertanggungjawaban atau verantwoording itulah selalu menjadi sisilahnya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Oke Bapak Ibu, itu merupakan disiplin positif atau makna disiplin yang harus kita sama-sama ketahui. Ya, pertanggungjawaban dan verantwoording itulah selalu menjadi sisilahnya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku dari segala hak dan kewajiban. Ya, jadi kita harus mewajibkan diri kita, laku diri dan segala hak dan kewajibannya itu tergantung kita sendiri Bapak Ibu. Itulah namanya merdeka belajar. Ya, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Itu merupakan kutipan yang saya ambil ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Disiplin positif harus berpusat pada murid. Apakah di sekolah kita menggunakan student center atau teacher center? Ya, coba Bapak Ibu. Ya, coba lihat Bapak Ibu di depan ini. Ya, disiplin positif harus berpusat pada murid. Apakah di sekolah kita menggunakan student center atau teacher center? Jelaskan mengapa dan bagaimana. Menurut Bapak Ibu, di sekolah ini gimana ya? Seru, asik. Bapak Ibu lihat disiplin positif ini. Kalau di sekolah kita student center apa teacher center Bapak Ibu? Student center. Student center sebelah sini. Teacher center. Oke, berarti kita di sekolah ini masih separuh-separuh ya Bapak Ibu. Oke lah. Ya, Bapak Ibu kedepannya usahakan kita menggunakan Merdeka Belajar ya. Menggunakan Merdeka Belajar ini siswalah yang kita harus menghamba kepada peserta didik ya. Kita harus menghamba, kita harus menyemai mereka, menuntun mereka menurut kodrat dan zamannya peserta didik. Ya, kemarin kita sudah mengulas ya Bapak Ibu, sudah saya lakukan di tanggal 27 kemarin ya, bulan 9 kemarin ya Bapak Ibu. Kita sudah pengimbasan modul 1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1-2 nilai dan peran.
Jadi mohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk kita saling dan sama-sama di sekolah ini untuk menjalankan yang namanya kurikulum merdeka ini yang tujuannya yaitu yang pembelajaran kurikulumnya itu berpusat pada murid ya Bapak Ibu. Ya, mulai saat ini kita harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, berpusat pada murid. Ya, seperti kita modul 1, modul 1, 2, murid kita harus ibarat kita menyemai padi, merawat, kemudian memberi pupuk, menghindarkan dari hama dan lain-lainnya. Kemudian kita harus menghamba ya kepada murid. Menghamba itu yang seperti kita ketahui sama-sama, kita melayanilah, kita menjadi supervisor untuk mereka. Kemudian kita harus menerapkan teologi pendidikan, apa aja itu ya, dengan sosum tulodo ing madya manguntarso tuturi handayani. Tidak lupa ya Bapak Ibu, itu harus kita kembalikan memori kita habis pengimbasan yang sudah telah kita lakukan di bab 1 di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Kemarin itu yang Bakjas yang sama berdua pengajar praktis saya itu udah kita sama-sama lakukan. Dan ini di modul 1.4 budaya positif ini kita kembalikan lagi, yaitu kita diseminasikan lagi, saya sebarkan lagi pemahaman saya tentang modul 1.4 ini budaya positif, sehingga kita sama-sama menjadi agen perubahan di sekolah kita. Jadi kedepannya Bapak Ibu, kita harus ya berpusat kepada murid. Jadi dibuka lagi modul-modul kita ya yang soft copy yang saya sudah kirim. Silakan di soft copy, silakan dibaca kembali. Kemudian portfolio saya boleh dilihat-lihat Bapak Ibu. Di situ lengkap saya, penjelasan saya dan tugas-tugas saya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu boleh lihat ke depan, yaitu ada nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang secara umum, ya Bapak Ibu, secara umum, ya yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaung-gaungkan dan menjadi salah satu visi kita, yang itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu visi yang telah kita lakukan selama 2 tahun ini ya Bapak Ibu. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita lakukan. Universal itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Universal itu umum, ya, umum. Ya, kita coba lihat profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti yang kita lakukan apa? Yaitu apa Bapak Ibu yang setiap sebulan sekali? Pengajian ya, pengajian bulanan itu pengajian bulanan ya Bapak Pak Salam ya, makasih. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ada ustadznya yang ceramah dan lain-lainnya ya Bapak Ibu. Jadi termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pagi hari itu ada penjelasan ada tahfiz, itu beriman dan bertakwa. Dan sering juga guru agama dan lainnya membawa untuk sholat, itu masuk dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian mandiri juga sudah menjadi bagian kita, yaitu kita mampu mengerjakan sesuatu tugas dengan secara mandiri ya. Benar kritis ya, dari talent day ya, dari mandiri talent day itu siswa untuk bekerja sendiri sehingga mampu menghasilkan karya talent day, baik nari, nyanyi dan lain-lainnya itu secara individu dan mampu bernalar kritis secara otodidak mereka. Kemudian berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Membuat peserta didik itu apa?
satu sama lain saling menghargai, satu sama lain tidak ada bulian, saling menyayangi, saling mencintai, kemudian saling menghormati, tidak ada perbedaan ras dan suku. Itu merupakan kebinekaan global ya Bapak Ibu. Lanjut, bergotong royong. Bergotong royong yang telah kita laksanakan di sekolah kita ini apa ya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kasih pendapat. Gotong royong bisa ya, bisa. Betul nggak itu Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alisa, ya, sampah ambil. Kreatif, ya. Kreatif ini termasuk bagian dari mana ya? Dari talent day ya, talent day, kemudian market day yang sudah kita lakukan. Oke, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan dari nilai kebajikan ini peserta didik dan kita sendiri dapat berubah secara intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Intrinsik itu apa Bapak Ibu? Intrinsik itu yang Pak Salam Bapak tahu arti intrinsik? Oh, dari dalam ya Pak. Oke Pak. Jadi benar sekali Bapak Ibu yang seperti Pak Salam bilang, ya, intrinsik itu yaitu perubahan dari dalam diri sendiri, yaitu yang pertama kayak seperti yang kita jelaskan ilusi tadi, dari dalam diri sendiri sehingga orang lain, sehingga prosesnya itu berubahnya itu benar-benar betul-betul, ya. Jadi sesuatu yang perubahannya dari dalam, maka luarnya lahirnya pun jadi lebih baik. Sedang X itu keluar ya Bapak Ibu. Jadi kita harapkan dari nilai-nilai kebajikan yang kita miliki ini, kita dapat berubah secara intrinsik, ya, perubahan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri Bapak Ibu, sehingga kedepannya kita menanamkan, ya, dengan budaya positif ini, kita dapat menanamkan budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada peserta didik seluruhnya untuk menanamkan budaya positif ini secara intrinsik, ya, dari dalam diri sendiri. Jika sudah seperti itu, maka sekolah kita saya jamin akan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Oke, tepuk tangan dulu kita semua sebagai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ada 3 ya Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang biasa, yang umumnya, yang selalu kita lakukan ataupun yang selalu dikerjakan oleh kita seluruhnya, baik guru, baik kalian. Sebelum saya mengenal bab ini tentang budaya positif ini, saya juga masih dalam tahapan mungkin yang ekstrinsik, ya, yang mesti ada macam-macamnya. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama hukuman ya Bapak Ibu. Ya, hukuman. Siapa yang masih sering menggunakan hukuman Bapak Ibu? Ya, oke. Oke, untuk kedepannya kita sadarkan peserta didik untuk mengurangi hukuman. Jadi motivasi manusia itu ada 3 Bapak Ibu, ya, yang kita sama-sama ketahui. Yang pertama hukuman, untuk menghindari hukuman. Dia nggak mau kalau misalnya dia hukum dia jadi sulit, jadi nggak nyaman. Jadi dia menghindari hukuman, ya. Lanjut, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Berarti itu termasuk dari ekstrinsik. Yang pertama tadi hukuman, ekstrinsik, ya. Ya, itu ekstrinsik. Ya Pak Saiful.
Ya, Pak Saiful. Jadi kalau misalnya ekstrinsik itu dari luar, termasuk hukuman, kemudian termasuk dari namanya penghargaan. Jadi kalau misalnya hukuman itu dia merasa nggak nyaman dan lain-lainnya, kalau misalnya imbalan atau penghargaan itu dia menunggu penghargaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu motivasi manusia ini, kalau kita merasa tidak nyaman, itu kan kalau misalnya nggak ada hukuman, ya Bapak Ibu, kalau tidak ada hukuman, kita nggak mau melakukannya. Itu tetap bakal melanggar peraturan itu. Ya, kalau misalnya tidak ada hukuman, maka kita tidak akan melanggar peraturan itu. Misalnya, kita semua tahu terlambat ke sekolah itu, ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu kita datang ke sekolah itu sama-sama, ya, ke sekolah itu terlambat itu merupakan ketidakbaikan atau ketidakbenaran. Tapi terkadang ketika Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada hukuman, apakah Bapak Ibu masih datang tepat waktu? Ya, Ibu Santi, bagaimana menurut Ibu? Kalau misalnya Ibu Santi nggak ada hukuman di sekolah ini, apakah Ibu masih mau datang tepat waktu, Ibu? Masih, Bu? Oh, alhamdulillah, Ibu Santi. Oke, jadi kalau Bu Santi berarti Bu Santi nggak mau, berarti hukuman nggak ya Bapak Ibu? Yang kedua, imbalan enggak juga. Kalau misalnya Ibu Santi, saya ulangi lagi pertanyaan Ibu Santi, kalau misalnya dapat rajin tepat waktu datang ke sekolah, rajin tepat waktu, Ibu datang ke sekolah karena itu atau karena memang kesadaran sendiri? Oh, kesadaran sendiri juga ya, Ibu Santi. Mantap banget. Tepuk tangan tuh Bu Santi dulu. Itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti seperti yang tadi dibilang Bu Santi ya. Bu Santi ke sekolah tepat waktu itu bukan karena hukuman, ya. Kalau di sekolah kita ini kan Bapak Ibu ada hukuman ya, denda ya. Bukan karena denda, kemudian bukan karena kalau misalnya tepat waktu nggak pernah absen, bukan karena dihormati atau dikasih plus sama kepala sekolah, nggak ada ya. Kemudian tapi karena kesadaran diri sendiri itu Santi, ya. Kedepannya kita sama-sama Bapak Ibu, ya, membudayakan budaya positif ini secara intrinsik bukan ekstrinsik, ya, intrinsik dari dalam diri sendiri. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini ada 4 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang keempat, poin keempat, ya, kebutuhan dasar manusia, ya. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam Bapak Ibu. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kalau bahasa Jawanya ya Bapak Ibu, sandang, pangan, papan. Sandang apa? Sandang tempat tinggal. Pangan apa? Makanan. Apa itu? Buah, makanan, minum. Papan apa? Baju dan lainnya. Itu merupakan kebutuhan yang pertama yang wajib manusia harus memiliki, kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan untuk diterima. Kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima, yaitu dia membutuhkan kasih sayang. Bagaimana maksudnya? Iya, dia mencari perhatian, ya, peserta didik kita mencari perhatian dengan kekurangannya kasih sayang. Ya, yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, dia ingin diakui Bapak Ibu. Ya,
Dia ingin diakui kalau dia mungkin jago, dia hebat, dan keberadaannya diakui. Itulah merupakan kebutuhan yang ketiga. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Bebas ya Bapak Ibu, seperti penjelasan yang kita ketahui di penjelasan yang tadi, yaitu ya Bapak, boleh kita lanjutkan Pak? Boleh? Oke, kita lanjutkan ya Bapak. Rumusan atas kebebasan itu yang ada yang mau ngomong Pak Bima? Ada? Pak Saiful kenapa ketawa? Oke, boleh kita lanjutkan Pak Saiful ya? Oke. Kebebasan akan pilihan, yaitu kita bebas untuk memilih apa yang kita inginkan, ya. Sama semerdekanya kita menjadi manusia merdeka. Seperti di modul di penjelasan yang tadi, kita memiliki hak untuk self controlling, ya, untuk memilih. Jadi kebutuhan akan pilihan. Yang ketiga, yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di modul ini, Bapak, yang di merasa senang ini, kita melakukan sesuatu itu karena kita bahagia, senang, dan lain-lainnya. Oke, jadi ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu. Sama-sama kita ketahui. Kita lanjutkan. Ya, ini ada soal Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama. Yuk coba. Dinda, seorang kelas 5 kelas 3 SD. Ya, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu di soal ini. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis. Ya, menangis Bu, Bapak Ibu. Dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ini cluenya Bapak Ibu. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Kita ke bawah ya. Ya, ini pertanyaannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ayo Bapak Ibu, ini merupakan apa? Bagian apa? Kebutuhan apa ya? Kebutuhan dasar apa? Coba Bapak Ibu lihat di yang atas tadi. Ini kebutuhan dasar apa? Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup di save dulu ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Ini adalah 5 item. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Apa itu Bapak Ibu? Kebebasan. Hah? Kesenangan. Kita kunci dulu ya Bapak Ibu. Kesenangan ya, yang pertama ya. Kesenangan. Oke, yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Kasih sayang. Ya. Ada lagi pendapat yang lain? Tadi yang pertama tadi apa? Tadi yang pertama tadi apa soalnya? Kesenangan. Yang kedua? Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengan ibu guru saja. Kebebasan ya. Kita kunci di kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-teman di dalam kelas. Apa ini ya Bapak Ibu? Hah? Yang memalukan itu bagian apa Pak Ibu? Hah? Ibu Yanti? Itu bagian apa Bu Yanti?
Apa Bu Yati? Bagian yang kelima kebutuhan dasar tadi apa Bu? Penguasaan ya nampaknya ya. Kita kunci aja dulu ya, penguasaan. Oke, kita coba lihat benar atau tidak. Teng teng teng. Yang pertama kesenangan, betul apa tidak tadi? Betul. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima, betul tidak Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan. Yang ketiga kebebasan, betul apa tidak Bapak Ibu? Oke. Yang keempat penguasaan. Betul kan? Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu SMP dan perempuan keluarga. Oke, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya yang wajiblah kita sama-sama ketahui. Udah. Oke, ada 5 posisi kontrol restitusi yang Bapak Ibu kita harus sama-sama mengetahui untuk di sekolah kita ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak Ibu, kita di dunia pendidikan, ya manajer kalau kedengaran kita tuh terdengar seperti di perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu. Namun kalau di sekolah kita gunakan juga manajer ini Bapak Ibu. Ya, manajerial ini kita gunakan. Jadi ke depan budaya positif ini agar kita menerapkan manajerial ya untuk restitusi ini Bapak Ibu. Yang kita bahas ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Ya, penghukum itu adalah tindakan guru yang suka menunjuk-nunjuk. Ya, Bapak Ibu. Tangannya gini sambil nunjuk. Kamu kenapa terlambat? Mukanya marah. Kamu kenapa terlambat? Kok terlambat hari ini? Selalu terlambat. Pada kali. Itu posisi penghukum ya Bapak Ibu. Dan efek kepada siswanya itu siswa jadi marah pada Bapak Ibu. Ya. Jadi marah pada Bapak Ibu sehingga bisa jadi nanti dia bakal ngefasin beban kita atau dia mencoret-coret keluh kesahnya di buku dia malah kesal semarah-marahnya ya karena kita mempermalukan dia atau dia merasa kita lakukan kepada dia. Kalau posisi penghukum ini ya Bapak Ibu, ini tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya, dia asal waktu aja. Misalnya terlambat, nggak ada punya agenda, ya, nggak punya agenda kalau untuk menghukum ini. Kalau terlambat udah nyapu, udah apa? Menghukum ini bisa jadi hukuman secara fisik maupun verbal, kata-kata sambil nunjuk gini. Kamu bodoh banget, kamu bodoh kali, terlambat kali, kamu terlambat, kok terlambat? Bangkok aja, sambil bentak-bentak gini sambil nunjuk-nunjuk. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Ya, jadi nggak baik ya Bapak Ibu. Posisi marah-marah, nah kita hatinya sesak, siswa juga jadi ikut marah-marah. Jadi dia juga sesak juga, sama-sama sesak. Dan pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini suaranya Ibu Bapak Ibu, suaranya pelan. Nah, seperti contohnya gini. Kenapa lah kamu begitu nak? Kamu gak kasihan sama orang tuamu? Kamu gak sedih sama orang tuamu? Kamu kenapa begitu? Kamu kenapa? Kita sedih gitu. Ya, sebelum saya mengenal restitusi ini, saya juga sangat sering melakukan restitusi ini Bapak Ibu. Saya akui, saya sangat-sangat melaksanakan restitusi untuk perempuan merasa bersalah ini. Dan Bapak Ibu, efek pada siswanya juga nah Bapak Ibu. Efeknya lebih bahaya dari penghukum. Kalau penghukum dia malah fighter, malah benci kita, marah sama kita. Tapi kalau penghukum, ya Bapak Ibu, dia merasa down sedownnya. Dan saya setelah mempelajari ini, oh pantes lah di kelas saya siswanya malah makin down dan makin
banyak kasus ternyata saya menerapkan seperti ini. Jadi peserta didik itu merasa dia nggak berharga, dia lemah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut teman. Ya, teman ini ya biasa aja wajahnya netral. Biasalah, wajah teman lah. Kok terlambat gue? Kok terlambat deh? Kok terlambat? Udahlah, masuk cepet-cepet. Udah masuk cepet-cepet. Disayangin gitu. Spesialkan. Ini bahayanya Bapak Ibu. Hanya sama Bapak Ibu dia sayang sama Ibu. Bapak Ibu. Kalau sama guru lain, sama saya, mana mungkin ya Bapak Ibu? Itulah untuk teman, karena dia efeknya ke siswa, peserta didik tuh hanya maunya sama guru itu aja, karena dia anggap dia teman. Tapi ketika Bapak Ibu, dan hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi teman dia, ketika Bapak Ibu tidak memenuhi keinginan dia akan tidak senang dengan Ibu, dan dia merasa lebih bahaya. Jadi kalau bisa teman itu kita kurang-kurangin dengan yang lebih baik ya Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu wajahnya datar. Kenapa kamu terlambat? Apa hukumannya? Dia mengikuti peraturan-peraturan. Ya, dia mengikuti peraturan-peraturan. Yaudah, ambil hukumanmu. Kalau misalnya dia nggak PR, dia masih melakukan, dia masih tetap di kelas. Itu posisi pemantau, ya. Kerjakan dulu tugasmu, baru kamu boleh keluar main. Itu posisi dari pemantau. Sedangkan untuk manajer ya Bapak Ibu, manajer ini posisi yang sangat terbaik. Bagaimana? Karena posisi teman sebagai pemantau. Ada dua andil, pemantau dan teman. Ya, posisi wajahnya biasa aja, datar aja. Ya, biasa aja kalau posisi manajer ini. Ya, dengan beberapa pertanyaan yang win-win solution, yang saling perubahan dari dalam diri. Trik-trik itu Bapak Ibu yang tadi kita bahas ya. Jadi untuk manajer ini kita menuntut peserta didik untuk menemukan solusi dari masalahnya. Ya, kita menuntut bagaimana, apa kedepannya gitu. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas tentang 3 restitusi manajerial. Tapi itulah gambaran dari 5 posisi restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Oke. Nampak Bapak Ibu? Nggak nampak ya? Kita buka wordnya aja ya. Oke, kita lihat 5 posisi kontrol manajerial. Yang pertama, motivasi, identitas, gagal. Ya, kalau untuk guru, guru berbuat. Ya, untuk penghukum, ya Bapak Ibu. Untuk penghukum, dia menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu untuk penghukum. Kamu gitu ya. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, berceramah, suka ceramain, berceramah, menunjuk-nunjuk kekecewaan dalam, ya Bapak Ibu. Kemudian membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini kalau teman kurang baik ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kalau pemantau ini dia menghitung, kalau kamu terlambat 5 menit, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu terlambat 10 menit, apa yang kamu lakukan? Dia menghitung-hitung Bapak Ibu keterlambatan peserta didik ataupun apa yang dia telah lakukan. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Inilah Bapak Ibu manajer, kita mengajukan pertanyaan, bukan menunjuk-nunjuk, bukan memberi alasan. Udah masuk, nanti saya kasih tahu alasannya kepada teman-teman yang lain. Ya, untuk manajer kita tanya, kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu terlambat? Gitu-gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, untuk guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan untuk menghukum.
Kalau kamu tidak akan melakukan, saya akan marah-marah ya Bapak Ibu. Yang ketiga, perempuan merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Ya. Yang keempat, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu untuk teman. Dia jadi menutupi kesalahan peserta dari diri kita ya Bapak Ibu. Yang keempat, apa peraturan, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi. Inilah untuk bagian dari pemantau ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu nyatakan ini benar, kamu meyakini, maukah kamu memperbaiki? Kalau kamu memperbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang kamu. Ini kita kalau misalnya manajer ya Bapak Ibu, kita ini diajak untuk mempertanyakan peserta didik. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya hasil memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain, ya. Itu untuk yang tadi yang pertama, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya. Kemudian ketergantungan itu untuk peserta didik. Kalau menyembunyikan, menyangkal, berbohong itu untuk merasa bersalah. Setelah menyesuaikan bila diawasi. Inilah Bapak Ibu, hukuman dan apa nih, penghargaan. Disinilah efeknya jadi Bapak Ibu. Menguatkan watak karakter. Ini bagusnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya manajer itu ya Bapak Ibu, kita menguatkan watak peserta didik. Iya Bapak. Ya kan Bapak? Jadi kita menguatkan peserta didik ya Bapak. Lanjut. Ya. Murid berkata, saya tidak peduli. Ya. Saya tidak peduli. Yang kedua, maafkan saya, dia merasa kecewa, merasa down ya Bapak Ibu. Yang ketiga, saya pikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berjaga tentang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Yang selanjutnya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperbaiki kesalahan ini dengan, itulah Bapak Ibu untuk institusi yang sudah kita dapat. Ini Bapak Ibu ada lagi dampak murid mengulangi kesalahan ulang kali, berlaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini bisa Bapak Ibu kita baca sama-sama. Lalu tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, itu untuk teman ya Bapak Ibu. Mengikuti ibaratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah untuk mendapat hukuman. Itu Bapak Ibu. Itu untuk pemantau, manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu untuk manajer ya Bapak Ibu. Untuk penghukum, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Ya, di luar dia benci sama gurunya untuk apa ini Bapak Ibu? Untuk menghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Murid bergantungan Bapak Ibu ya. Untuk teman, murid mengatakan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas ya. Dia maunya sama gurunya, jadi sama guru itu aja Bapak Ibu, tidak sama guru yang lain ya. Murid mengatakan guru peraturan dan di dunia berkualitas. Ya, dia mengatakan guru dan peraturan itu diutamakan dia. Sedangkan job manager, murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, dari dalam materi ini, siapakah yang untuk dianya pemarah penghukum? Siapa penghukum? Tidak ada ya. Lanjut, pembuat merasa bersalah siapa? Pembuat merasa bersalah. Oh, Bu Santi. Ya, kenapa Bu Santi? Bu Santi pembuat bersalah? Oh enggak. Ini pembuat bersalah saya ya Bapak Ibu. Saya kadang menggunakan nada-nada rendah dan malah kenapa kamu melakukan itu gitu. Apa
apa orang tuamu nggak sedih? Saya bahasa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian teman, siapa teman? Siapa teman? Ya. Oh gitu ya Pak Salam. Oke, Pak Salam teman dari hukum baru teman ya. Jadi dihukum dulu baru teman. Oke, manajer. Jadi Bapak Ibu ke depannya lakukanlah manajerial ini. Oke, terima kasih. Nunggu gurunya, nunggu ibu yang memutuskan dulu baru dia bisa mengambil keputusan. Kalau memantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, itu ribut kata hukuman. Ya, yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itulah untuk manajer. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Kalau kita menghukumin siswa ya, ngapain gurunya ikut-ikutin kan gitu. Tadi murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas dia. Nggak mungkin dia suka sama kalau gurunya suka gitu. Ya, yang kedua, membuat merasa bersalah. Murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dia merasa down dan dia senadarnya ke gurunya. Kalau gurunya bilang A berarti dia harus melakukan A juga. Murid meletakkan dulu sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Ya, karena teman dia merasa penting gurunya itu. Hanya guru itu aja, tapi tidak guru lain. Dia tidak akan merasa punya unsur selisih kepada guru yang lain, hanya kepada salah satu guru yang sebagai temannya saja. Nah, lanjut murid meletakkan dulu pelajaran di dunia berkualitas, ya. Ya ini murid yang mengatakan, dia kan udah tahu oh ini konsekuensinya bila aku melakukan ini. Karena sudah ada perjanjian dan peraturan yang telah kesepakatan yang telah dilakukan. Lanjut murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini menjadi siswa yang win solution. Win solution. Kenapa win solution? Karena memecahkan masalah tanpa masalah. Memecahkan masalah tanpa masalah. Kita tidak marah-marah, kita tidak merasa sedih, dan siswa juga tidak merasa sedih dan tidak merasa marah. Oke, coba kita lihat lagi soal di depan. Bapak Ibu, coba kita kembali ya. Dilihat soal di depan, kita akan mereview kembali yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimat apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Kalau ada merasa bersalah Bapak Ibu yang lain? Itu kalimat apa itu? Iya. Kecewaan. Iya, kecewa. Berarti penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu Bu? Pembuat merasa bersalah. Penghukum lah ya. Nampaknya penghukum Bu. Kamu tidak pernah kan itu biasanya sampai nunjuk atau gini. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke? Berarti penghukum. Yang ketiga adalah lakukan demi saya. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau? Iya, bagus banget Ibu. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini? Itu apa Bapak Ibu? Ya, manajerial. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu bahasa nadanya namanya dulu. Kamu selalu merasa bersalah. Membuat merasa bersalah.
tidak menyelesaikan ini. Kamu tidak akan mendapat bintang bila kamu tidak menyelesaikan ini. Kamu tidak, posisi biasa buka. Kamu tidak akan mendapat bintang bila kamu tidak menyelesaikan ini. Pak, ayo Pak. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu menyelesaikan ini. Hukum, mukanya marah-marah, ya, membuat merasa bersalah, sedih, ya. Yang ketiga teman, biasa aja. Kalau misalnya pemantau, normal, apa, biasa aja. Kalau manajerial, biasa saja. Jadi apa ini Bapak Ibu? Pemantau Bapak Ibu, coba lihat. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas. Ini ya, pemantau. Karena dia, kalau kamu dapatkan ini, kalau kamu makan ini, kamu dapatkan ini. Kalau kamu makan ini, kamu dapat hukuman ini. Itulah posisi pemantau. Ini biasa aja, tapi dia ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Kalau kamu melakukan baik, kamu dapat reward. Kalau kamu melakukan keburukan, kamu dapat hukuman. Itulah posisi pemantau. Oke, lanjut. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih kamu sudah saya lakukan ya? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Apa itu Bapak Ibu? Ya, pengukur. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak akan berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil melakukan ini. Ya Bu, penghukum nggak mesti harus bersifat fisik ya Bapak Ibu. Enggak, tapi bisa terbang seperti ini. Kamu tidak akan pernah berhasil. Tidak, itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Terbang, kata-kata. Ya lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, manajer itu. Apa? Ya, manajer. Lanjut. Ya, Bapak Ibu coba lihat ke depan. Ini ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang pertama menstabilitaskan identitas, ya, atau stabilization the identity. Teori manualnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, atau kita bisa menggunakan semua orang pasti melakukan kesalahan, yaitu namanya menstabilkan identitas. Ketika semua marah-marah, ketika semua lagi bermasalah, kita bisa yang pertama menstabilkan identitas dengan menganggap semua masalah itu semua manusia itu punya masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita bisa menggunakan apa alasanmu? Kamu pasti punya keyakinan kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Itulah untuk posisi validasi tindakan yang salah. Jadi dia menyadari kalau itu tindakan dia salah atau benar. Yang pertama tadi menstabilkan diri ya, identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasikan dulu tindakan yang salah. Apa kesalahanmu? Gitu. Kita tanya, itu sesuai nggak dengan kebiasaan kita ataupun dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Yang lain menanyakan keyakinan atau self-belief, ya. Menanyakan keyakinan ini posisi kita bagaimana menanyakan bagaimana ke depannya yang bisa kamu lakukan, apa hal yang bisa kamu lakukan kemudian, step-step untuk perubahan dia menjadi lebih baik. Inilah posisi dari menanyakan keyakinan sekolah apa yang telah kamu mandat dan bagaimana kamu melakukan perubahannya. Itulah posisi dari menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini, adakah Bapak Ibu yang masih belum paham?
video di atas. Ini merupakan demonstrasi yang sudah saya lakukan menggunakan resolusi, maaf soalnya tidak sederhana, nanti saya kirim aja. Baik. Ya, Bapak Ibu coba dilihat ya. Ini bajunya tidak dicuci, bajunya tidak lebar karena kalian bukan dicuci. Buat main-main, jadi ini nilai kesempatan sekolah bisa enggak? validasi ya Bapak Ibu. Validasi kesalahan. Bagi yang salah, tidak memakai yang salah. Bagi salah, yang salah. Jadi depannya bagaimana? Tidak mengulang kesalahan lagi dengan cara ketika pulang sekolah ada nggak yang bisa mengingatkan apa siapa? Mama. Selain mama siapa? Mama. Jadi nanti pulang sekolah ingatkan harus sama mama. Iya. Kalau ingatin bisa? Kemudian bisa nggak? Di posisi baik kakinya ya Bapak Ibu. Harus langsung ganti baju. Bisa. Ada nggak bersama untuk kedepannya mau pakai apa? Kemudian perbaikinya ini biar baik-baik dan memenuhi kesepakatan sekolah, ya kan? Oke. Jadi saya akan kedepannya bisa melengkapi berikut. Oke, baik. Sudah selesai. Oke, kedepannya menjadi pribadi yang baik ya Pak. Oke, coba lihat ke depan. Kita sudah selesaikan masalah kita. Ini ada tugas tulis mengenai tentang eksekusi menyelesaikan masalah dengan tidak mengalami yang tadi. Saya mau nanya sebenarnya. Saya semua masalah di sekolah ini yaitu memecahkan masalah dengan seperti ini. Baik, apa masalah? Kemudian perasaannya
sesi yang 30 menit. Kemudian kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon ya teman dilengkapinya kan tadi kita sudah bicarakan masalah, kemudian kita sudah menemukan masalahnya, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama. Oke. Kedepannya menjadi baik lagi dan menjadi suatu sukses. Terima kasih. Oke, itu tadi demonstrasi aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu untuk melakukan eksekusi di sekolah ini. Adapun yang keenam, keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak pengaturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini untuk Bapak Ibu guru semua, wali kelas, mohon untuk diterapkan di kelasnya dan dilaksanakan untuk keyakinan kelas. Ya. Ada yang bertanya keyakinan kelas apa bedanya sama peraturan? Ya, Bapak Ibu kalau misalnya peraturan itu dia untuk keselamatan atau kesehatan, sama kalau misalnya kita peraturan undang-undang mengenai harus mewajibkan memakai helm. Itu nilainya apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan kita masing-masing. Kemudian ketika kemarin COVID, kita diwajibkan menggunakan masker, ya. Itu untuk apa? Untuk keselamatan dan kesehatan kita masing-masing nilainya. Jadi di saat ini posisi kesepakatan kelas nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu melakukannya dengan mencari dulu apa yang mereka inginkan di kelas, apa yang mereka akan lakukan. Peraturan maksudnya keyakinan apa yang mereka lakukan. Kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan keyakinan dari mereka, misalnya kita buat dulu mereka bebas menempelkan atau melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Misalnya mereka membuat tidak ribut di kelas, tidak mengganggu temannya. Itu kita ubah menjadi kalimat yang positif, menjadi nilai. Kalau tidak ribut di kelas berarti mungkin kita buat menghargai teman sejawat, tidak membuli teman, tidak mengganggu ketika pelajaran, menyayangi teman, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidak ribut, tidak main gendang-gendang, gitu. Itu kan biasa siswa melakukannya kalau misalnya disuruh melakukan apa yang kalian lakukan di kelas, mereka menggunakan kata negatif. Namun nanti Ibu Bapak Ibu guru di kelas, wali kelas untuk membuat kesepakatan dengan kalimat positif. Sama seperti kalau misalnya kita di awas-awasin, maka akan kita lakukan. Kalau misalnya supir, misalnya dalam balap, Bapak Ibu, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jadi dalam pikirannya tuh kanan kiri, berarti harus ke kiri. Jadi dia nabrak. Jadi kalau misalnya seorang manajer itu harus melakukan yang harus dilakukan. Jadi kalimat positif saja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan kesepakatan kelas menggunakan kalimat positif. Misalnya saling menghargai, saling mengasihi, aman dan tertib di kelas. Kata-kata yang tidak panjang, hanya kalimat-kalimat yang mencakup dari semua yang diinginkan siswa itu. Nanti Bapak Ibu mohon untuk dikerjakan agar kita memiliki budaya positif di sekolah kita yang menjadi lebih baik. Yaitu jadi Bapak Ibu, nilai dan keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi mereka yang membuat peraturan, yang membuat kesepakatan, mereka yang menjalankan, sehingga mereka menanamkan budaya positif yang tadi kita sudah kerjakan ya Bapak Ibu, yang sudah kita pahamkan bahwa mereka berubah itu dari dalam diri mereka secara instruktif, bukan eksklusif. Jadi mereka melakukannya karena diri sendiri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan dan lain-lainnya. Ya, ada tadi dasar motivasi seorang melakukannya karena apa? Karena hukuman, kemudian karena apa? Karena penghargaan. Jadi kalau
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itulah keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya seperti yang tadi saya bilang positif. Jadi kalau misalnya siswa buatnya tidak ribut, kita jadikan positif. Misalnya aman dan tertib di kelas gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang kesepakatan kelas itu memang keyakinan mereka sendiri Bapak Ibu, ya. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh kita lakukan seperti kita melakukan visi-misi Bagja kemarin, Bapak Ibu menggunakan stick note. Jadi siswa menulis di depan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa mencurahkan pendapat mereka. Jadi tidak ada pendapat yang salah ya Bapak Ibu, semua benar. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, keyakinan kelas itu pasti ada kekurangannya, mungkin ada yang ditambahkan, ada yang mau dikurangkan. Harus dilakukan secara berangsur-angsur dan waktu ke waktu. Dan ini merupakan contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, hormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Yang keempat, terima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mereka terima pada suatu kelompok dan saling peduli sesaat dengan yang lain, pada dengan yang lain. Oke, kesimpulan dan refleksi hari ini. Jadi saya mau coba dulu dari Bapak Ibu dulu. Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulannya pada pada siang hari ini? Ayo Bapak Ibu. Pak Brata coba kasih sedikit kesimpulannya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Penata. Sangat hebat datangnya. Oke, Ibu Putri boleh. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Putri. Terima kasih atas masukan dan refleksinya. Jadi kesimpulan pada pagi hari, pada siang hari ini dan refleksi kita bahwa kita semua adalah seorang yang pembelajar. Kita harus belajar dan terus belajar dan mengajar. Jadi Bapak Ibu, marilah kita terus belajar menjadi orang guru yang hebat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan restitusi ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Gak bisa ngasih snack ya Bapak Ibu kalau mau. Halo. Apa itu kesepakatan kelas? Gini nanya. Apa itu kesepakatan kelas? Oke, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah ya nilai-nilai yang kalian ingin, yang kalian ingin sampaikan. Miss, kenapa nggak peraturan aja, Miss? Kalau peraturan itu untuk keselamatan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Tapi ini untuk sama-sama ketika kita saling kita itu saling peduli dan saling menjaga
nilai-nilai yang kita janjikan, yang telah kita sepakati. Jadi di kelas ini bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai kalian. Kalian paham? Habis. Ya. Kalian tulis di sini. Saya sudah siapkan, ya. Saya sudah siapkan stick note, ya. Kalian tulis ya, nilai apa yang kalian suka. Ini untuk kalian pasti siap, jangan banyak. Ini masih kita silakan saya tulis saja lah. Keinginan kalian kalau di kelas itu apa ya? Udah ada pikiran kamu. Satu kalimat aja. Satu kalimat aja kan, Ben? Udah ada pikirannya Ya, aja. satu kalimat aja. Kalau udah selesai baru dibacakan. Ya, kalau udah selesai silakan ke depan dibacakan baru nanti kita teleponan. Ayo, yang udah selesai. Berarti ingin dianggap saat berbicara dan tidak dikacangin. Oke, tempel. Ingin. Oke, lanjut. Tidak ada yang nama ejek-ejekan di dalam kelas. Oke, tempel. Apa-apa. Oh, ingin menjadi pusat perhatian. Oke. Lanjut. Tidak ya, di kelas. Oke. Lanjut. Tidak berdiri teman. Oke. Tidak berdiri teman dan selalu tenang. Oke. Tidak boleh mengikuti teman kelas. Oke. Tidak mengejek nama orang tua. Oke. Tidak ejek-ejekan anak. Tidak ada yang dalam hal. Jangan diambil. Tidak ribut di dalam kelas. Selalu kompak dan santai. Tidak di dalam kelas. Ayo, ayo siapa ya? Tidak ingin mantap. Tidak mengganggu teman. Tidak menghina fisik. Tidak ribut saat berkenalan. Tidak semua ada Setelah kita bersama-sama sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, ini kita jadi kalimat positif. Ini jadi kita kalimat positif, ya. Menjadikan nilai di kelas ini. Ya, nilai kesepakatan kelas di sekolah ini. Jadi ingin dianggap saat berbicara dan tidak dikacangin. Itu nilainya apa? Saling menghargai. Saling
menghargai. Oke? Tidak ada yang namanya ejek-ejekan di kelas. Itu apa? Saling sayang. Sudah. Kompak dan mau memencati kelas agar menjadi pusat perhatian. Itu apa? Saling kolaborasi. Ya, saling kolaborasi ya. Tidak teriak di kelas. Apa ini? Tidak. Jadi nilai positifnya apa? Tidak teriak di kelas. Menghargai guru. Menghargai guru. Oke. Tidak memilih teman. Saling menghargai masa? Oke. Tidak pilih-pilih. Oh, boleh juga ya. Saling teman juga boleh. Tidak pilih teman, selalu berteman. Itu apa? Tidak pilih teman selalu Selalu berteman batin ya. Saling sayang dengan. Tidak boleh membuli-buli teman di kelas. Saling menghargai. Oke. Tidak mengejek-ejek dengan orang tua. Saling menghargai. Kita bisa 1, 2, 3, 4 tadi ya. Oke, Pak lanjut. Tidak ejek-ejekan sama bapak tadi. Tidak ada yang jalan-jalan saat belajar. Itu apa? Menghargai guru kita buat. Oke. Oke. Tidak ibu di dalam kelas. Apa kita buat aman, tertib dan nyaman? Iya bisa. Aman, tertib, dan damai atau nyaman? Damai. Oke. Tidak mengejekkan orang tua. Tadi apa tadi? Saling menghargai tadi ya, dari orang ya. Selalu kompak dan berteman baik, kolaborasi. 2. Tidak musuh-musuhan di kelas. Ini ya, menghargai ya. Ingin tidak ada yang berantem, ingin tidak ada yang berantem berarti apa? Saling menghargai. Benar, saling teman ya. Tidak membantu teman. Tidak mengganggu teman apa itu? Saling menghargai. Tidak menghina fisik orang. Saling menghargai, saling menyayangi juga ini bisa. Tidak ada yang ingat, tidak ada guru. Tidak ada guru. Berarti aman, tertib dan baik. Jam kos tidak pacar-pacaran. Aman, tertib dan aman. Oke, tidak bermusuhan yang tidak saingan di kelas. Itu sama juga ya, dengan saling menghargai. Tidak ibu di kelas. Menghargai guru kan? Tidak mendengar saat guru belajar. Ini kita masih buat nilai ya, kalau udah gitu. Dan iya, tidak mendengar saat guru belajar kali ini. Tidak berpindah-pindah kursi aman dan tidak boleh pindah-pindah dari kelas. Tidak boleh pindah-pindah dari kursi aman dan tidak tenang. Jadi setelah kita dalam membuat kesepakatan kelas dari yang kalian inginkan, ya kita ubah dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif yang kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita yang pertama itu apa? Oke, yang kedua? saling sayang dengan teman. Yang ketiga? Saling kolaborasi. Yang keempat? Menghargai guru. Yang kelima? Aman, tertib dan tenang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kalian sudah selesai membuat kesepakatan kalian sendiri. Kamu yang buat, kamu yang menerapkan, kita yang sama-sama selamat dan bahagia. Oke, paham? Paham? Habis. Jadi, kenapa saya minta kalian untuk menerapkan kelas ini? Supaya, tujuannya, supaya kalian menanamkan diri kalian budaya positif ini. Dari saling menghargai, saling sayang dengan teman, saling kolaborasi, menghargai guru, aman dan tertib dan damai. Untuk apa? Kesadaran diri sendiri. Dimulai dengan kesadaran diri sendiri. Bukan karena dihukum, ya, bukan karena dihukum kalian baru melakukan. Bukan karena kalian dikasih hadiah, dikasih duit, dikasih tepuk tangan, baru kalian mau ke depan, baru mau melaksanakan kesepakatan kelas kita ini. Dan bukan juga karena yang lain-lainnya. Tapi kenapa? Karena kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri untuk belajar dan berkembang. Paham?
Amin. Ayo kita tantanganin kesepakatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Olivia. Saya dari kelas 73, asal sekolah SMP Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira. Saya kelas 73, asal sekolah saya dari SMP YPK. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justari, kelas 33, asal SMP YPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah Aditya, kelas 73, asal sekolah YPK. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ariansyah. Saya kelas 73, asal sekolah saya dari SMP YPK. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafina Putra, kelas 73, asal sekolah SMP YPK. Belajar kesepakatan kelas ini senang, bahagia, dan seterusnya agar berubah kelas ini. Selama belajar kesepakatan kelas, perasaan saya menjadi senang dan keinginan saya menjadi terpenuhi. Dan Tiga. saya sangat bahagia. Gak apa-apa, lanjut. Saya sangat bahagia bahwa nantinya dapat menjalankan baik. Oke. Kesepakatan kelas saya bahagia dan senang. Kesepakatan kelas saya senang dan bahagia. Kesepakatan kelas saya merasa senang dan bahagia. Saya bisa menyelesaikan dengan saling berkolaborasi. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, saya berharap kelas saya bisa saling menghargai dan menjadi kompak lagi. Ya. Agar kelas menjadi kompak dan tidak ada hal negatif. Aman, tertib, dan damai. Dua, tiga. Saya dapat saling menghargai. Kayak. Tidak ejekan dan menganggap, jadi nilainya saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Putri, mengajar mata pelajaran PPKN di Sekolah SMP Yayasan Perguruan Keluarga. Jadi apa yang udah kami dapatkan dari hasil yang sudah dipaparkan oleh Ibu Supi, bahwasannya kita sebagai guru harus mampu untuk menjadi manajer bagi siswa. Bagaimana cara kita membantu siswa untuk memecahkan masalah tanpa masalah, agar nantinya ketika kita belajar, cara pembelajaran itu atau proses pembelajaran itu menjadi lebih baik dan lebih efektif. Terima kasih.